Shalom, saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Nama saya Joel Gerson Hayan. Pada kali ini, saya akan membahas tentang perangkat lunak dengan 6 pokok bahasan. Dan saya akan jelaskan yang pertama pengertian, yang kedua manfaat, yang ketiga fungsi, yang keempat macam-macam, yang kelima komponen, dan yang keenam dan terakhir contoh. Yang pertama pengertian. Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Adapun manfaat dari perangkat lunak. Pertama, memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Dan yang ketiga, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan. Yang ketiga, fungsi dari perangkat lunak. Adapun fungsi utama dari software yaitu mengolah data, perintah atau instruksi tertentu sehingga akan menghasilkan informasi yang diinginkan oleh user. Kedua, sebagai sarana interaksi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keras di dalam komputer. Yang keempat, jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Sesuai dengan namanya, software satu ini mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu jika ingin menikmati kegunaan dari perangkat tersebut. Contohnya, Microsoft Windows, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Office, dan lain-lain. Yang kedua, freeware. Software gratis yang tidak membatasi penggunanya untuk menggunakannya kapan saja. Contohnya, Mozilla Firefox, Google Chrome, WhatsApp, Telegram, Skype. Yang ketiga, free software. Berbeda dengan freeware, free software ini akan menuntut penggunanya untuk membeli perangkatnya terlebih dahulu. Namun setelah itu, kalian bebas untuk menggunakan, modifikasi, dan bahkan mendistribusikannya. Contohnya FreeBSD, OpenFiles, GNU BSD, dan Opera. Yang keempat, shareware. Perangkat lunak ini juga gratis, hanya saja terdapat batas waktu untuk penggunaannya. Dan bila user ingin menikmati fitur yang ada di dalamnya tanpa batasan waktu, maka user harus membelinya terlebih dahulu. Contohnya IDM, WinRAR, Windows Blind, dan Nero 7. Kelima, malware. Malware merupakan software yang dibuat untuk tujuan penyusup komputer tertentu atau bahkan dapat digunakan untuk merusak sistem dalam jaringan komputer. Singkatnya, malware ini merupakan software yang dapat mengganggu perangkat komputer lain. Contohnya, spyware, perangkat lunak pengintai, hardware, perangkat lunak yang tidak transparan atau tidak jujur. Adapun juga versi komputer, software maliciousness yang dapat mencuri data dari komputer lain. Yang keenam, open source software. Perangkat lunak gratis
serta kode dalam pembuatan perangkatnya dapat dipelajari, dimodifikasi, atau bahkan disebarluaskan sesuai dengan ketentuan atau etika yang telah ditetapkan dalam perangkat tersebut. Biasanya, perangkat ini digunakan oleh komunitas khusus, contohnya Linux. Yang ketujuh, firmware. Firmware merupakan software berupa memori only atau penyimpanan yang hanya dapat dibaca, bersifat paten sehingga tidak bisa melakukan modifikasi atau pengembangan meski terdapat masalah dalam fungsinya. Pada umumnya, firmware telah tertanam serta menyatu dalam satu piranti keras seperti alat-alat elektronik, alat komunikasi, dan juga komponen perangkat keras komputer lainnya. Berikut komponen perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi. Perangkat lunak pertama kali yang akan dibaca oleh komputer pada saat menjalankan booting sebagai dasar pengoperasian komputer, sekaligus menjadi komponen utama dalam sebuah sistem software. Contohnya DOS, Windows, Linux, Novell, Sunsoft, Unix, dan lain-lain. Kedua, program tambahan atau program bantu. Perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu